Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Alveni Dinti Anwar dengan NIM 2400291. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai buku Kepemimpinan Pendidikan yang ditulis oleh Edi Susatya untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Nah, ini adalah identitas buku Kepemimpinan Pendidikan yang ditulis oleh Edi Susatya yang diterbitkan pada tahun 2023. Nah, buku ini terdiri dari 7 bab. Saya akan menjelaskan bab 5, bab 6, dan bab 7. Sedangkan bab 1, 2, 3, dan 4 itu dijelaskan oleh rekan saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kepemimpinan berprinsip. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah relasi antara pengaruh seseorang dengan beberapa orang yang dipengaruhi, dan berkenaan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu terdiri dari dua, yang melibatkan dua orang, yaitu pemimpin dan pengikut. Nah, pemimpin ini juga bisa dikatakan dengan influencer, yaitu orang yang mengaruhi, dan pengikut bisa dikatakan dengan influence, yaitu orang yang dipengaruhi. Adapun prinsip kepemimpinan yaitu sebagai bagian dari kondisi, kesadaran, dan suara hati. Prinsip dapat menimbulkan kepercayaan, merupakan petunjuk arah dan panduan yang tidak berubah. Nah, apabila kita menerapkan prinsip dengan baik, maka kita tidak akan tersesat, bingung, ataupun terpedaya. Nah, materi yang kedua itu ciri kepemimpinan berprinsip. Yang pertama yaitu ada selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian. Artinya adalah pembelajaran itu tidak terbatas pada pendidikan formal saja, akan tetapi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, termasuk melalui sumber referensi atau pembelajaran dari pengalaman orang lain. Yang kedua yaitu orientasi pelayanan. Artinya adalah esensi kepemimpinan itu memberikan pelayanan, bukan untuk dilayani. Nah, jadi keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kemampuannya melayani pihak lain, bukan sekadar mencapai jabatan tertinggi. Nah, yang ketiga yaitu memberi energi positif. Nah, pemimpin perlu mengelola potensi dan energi internalnya secara optimal dengan ketulusan hati supaya dapat menginspirasi dan memberikan pengaruh positif yang kuat kepada para anggotanya. Yang keempat yaitu mempercayai orang lain. Nah, memberikan kepercayaan kepada bawahan dapat memacu semangat kerja dan tanggung jawab mereka. Namun, tetap harus diiringi dengan kontrol dan kewaspadaan yang bijaksana. Yang kelima yaitu hidup seimbang. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek kehidupan seperti spiritualitas, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial lainnya. Nah, yang keenam yaitu petualangan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mampu memandang kehidupan sebagai sebuah pertualangan dengan penuh tantangan. Yang ketujuh yaitu sinergistik, artinya adalah kepemimpinan yang efektif itu dapat melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkolaborasi lintas organisasi atau individu. Dan yang terakhir yaitu selalu berlatih. Nah, pemimpin itu tidak boleh puas dengan kondisi yang dia lakukan saat ini, yaitu harus terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Nah, materi selanjutnya itu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat ini adalah meyakini bahwa kemampuan seseorang memimpin di bawah sejak lahir, bukan buatan. Nah, bukan hasil proses pelatihan dan bukan diciptakan. Nah, teori sifat ini dimaksudkan seperti kecerdasan, kewibawaan, keahlian, dan kemampuan mengendalikan emosi. Nah, yang kedua itu teori perilaku. Teori perilaku ini diperkenalkan tahun 1950-an karena para pakar kepemimpinan tidak puas dengan teori sifat. Jadi, teori perilaku ini meyakini bahwa kesuksesan pemimpin ditentukan oleh perilaku atau tingkah laku. Yang keempat yaitu pendekatan kepemimpinan situasional. Nah, kepemimpinan situasional ini terlahir karena pendekatan sebelumnya belum mampu menjawab masalah gaya kepemimpinan. Kepemimpinan situasional ini
Pemimpin itu tidak hanya ditentukan faktor dari dalam, tetapi juga terpengaruh pada variabel eksternal. Pendekatan situasional ini memasukkan variabel tersebut sebagai pertimbangan rancangan kegiatan karena situasi dan kondisi lingkungan sangat menentukan dalam membentuk gaya kepemimpinan. Yang terakhir itu pendekatan kepemimpinan visioner. Jadi, kepemimpinan visioner ini dipengaruhi oleh tantangan, tuntutan, dan perubahan. Dengan kata lain, teori pemimpin visioner muncul karena perubahan. Nah, kepemimpinan latar belakang terjadinya pendekatan kepemimpinan visioner ini adalah pertimbangan awal teori kepemimpinan visioner. Jadi perubahan sebagai dasar pembaharuan atau reformasi, proses transformasi menuju keadaan atau kondisi yang baru. Nah, materi selanjutnya itu ciri pemimpin cerdas emosi. Adapun menurut Daniel Goleman pada tahun 2000, berdasarkan penelitiannya, penelitian di bidang psikologi, Daniel Goleman menjelaskan bahwa IQ menyumbang 20% keberhasilan kepemimpinan, sedangkan 80% dari faktor lain termasuk kecerdasan emosi. Sedangkan Daniel Goleman juga melanjutkan bahwa ciri orang cerdas emosi adalah mampu menyadari diri sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan, mampu mengendalikan diri, mampu memotivasi diri dengan efektif, memiliki kepekaan, serta memiliki keterampilan sosial. Nah, adapun teknik meningkatkan kecerdasan emosi, yang pertama itu pemahaman. Pemahaman adalah tahap memahami emosi diri dengan cara menggali dan mengidentifikasi tingkat emosi diri sebagai bahan untuk menempatkan posisi emosi. Yang kedua itu penerimaan, artinya adalah menerima keadaan emosi diri berdasarkan identifikasi dan jangan dipaksakan atau menghendaki posisi emosi berbeda dari hasil identifikasi. Yang terakhir itu pengelolaan, cara mengelola emosi. Yang ketiga yaitu pengelolaan. Cara mengelola emosi agar lebih bermanfaat bagi diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Yang keempat yaitu analisis lingkungan, yaitu proses menemukan faktor pendukung dan penghambat yang ada di sekitar kita agar emosi kita dapat tersalurkan untuk memperoleh kesuksesan. Yang kelima yaitu penghayatan, tahap menikmati hasil dan pemanfaatan emosi untuk memperoleh keberhasilan. Kita harus dapat menahan, menguasai, dan mengendalikan emosi. Yang terakhir itu implementasi, penerapan kekuatan emosi dalam kehidupan kita. Setelah kita dapat mengendalikan emosi, berarti kita dapat memanfaatkan emosi kita untuk tujuan. Nah, materi selanjutnya itu kecerdasan inteligensi. Menurut Goleman pada tahun 2024, IQ adalah kecepatan menggunakan otak untuk mencari dan mengolah sesuatu. Sedangkan menurut William Stern pada 1912, sebagai EQ itu adalah sebagai alat ukur kualitas seseorang. EQ itu terletak di otak bagian korteks atau kulit otak. Jadi, kajian EQ ini sebatas kemampuan individu yang berkaitan dengan kognitif atau kecerdasan intelektual tunggal seperti dikembangkan oleh Charles Berman melalui teori two-factor atau Thurston melalui teori primary mental abilities. Nah, materi selanjutnya itu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional quotient atau EQ adalah kemampuan seseorang mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri melalui emosi dan berhubungan dengan orang lain. EQ adalah kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi, mengindra, memahami, dan menerapkan kekuatan dengan efektif. Ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh. EQ ini booming akhir-akhir abad ke-20. EQ berbeda dengan IQ karena tidak memiliki ukuran pasti, tetapi kualitas EQ dapat diketahui dalam diri manusia melalui intuisi atau perasaan. Nah, yang selanjutnya itu kecerdasan spiritual. Secara umum, SQ menempati posisi paling utama dibanding IQ dan EQ, serta menjadi penentu keberhasilan seseorang. Spiritual berasal dari kata dasar spirit yang berarti roh. Nah, Zahar and Marcel pada tahun 2007 mengatakan bahwa SQ adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, nilai, dan makna. SQ adalah kemampuan untuk meletakkan tingkah laku dalam konteks nilai dan kemampuan untuk membuat hidup lebih bermakna. SQ adalah kecerdasan tertinggi sebagai pengungkit untuk lebih efektif memfungsikan EQ dan EQ. Penelitian selanjutnya mengatakan bahwa terdapat eksistensi good spot di hati setiap manusia. Materi selanjutnya itu kaitan EQ, SQ, dan kriteria SQ. Kecerdasan EQ
EQ dan SQ memiliki peran berbeda, namun akan lebih efektif jika bersinergi. EQ berkaitan dengan aturan dan standar, sedangkan EQ berkaitan dengan pengambilan keputusan sikap dalam situasi. Dan SQ mengarahkan dan memadukan semua kecerdasan dalam membentuk manusia yang utuh dan bermakna. Tanda-tanda berkembangnya SQ meliputi mudah beradaptasi, kesadaran tinggi, mampu mengolah penderitaan melalui rasa sakit, dan hidup dengan visi. Nah, materi selanjutnya itu kepemimpinan organisasi. Secara umum, kepemimpinan adalah perilaku seseorang dalam memimpin organisasi, bukan sekadar memimpin sesaat seperti memimpin upacara bendera atau memimpin rapat. Nah, perilaku yang perlu dipertimbangkan dalam memimpin sebuah organisasi, yang pertama itu penentuan kepemimpinan tidak melalui penunjukan tetapi berdasarkan kesepakatan anggota. Nah, yang kedua itu kesesuaian kepemimpinan terlihat dari kemampuan mengatasi tantangan. Yang ketiga, kecerdasan kepemimpinan dalam mengatasi situasi. Yang keempat, sikap yang tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima itu penyesuaian anggota dalam berpikir dan bersikap secara dinamis. Adapun tipe kepemimpinan ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu autokratik. Dan jadi autokratik ini ciri pemimpinnya itu yang pertama ada organisasi sama dengan milik sendiri. Yang kedua menyamakan kebutuhan sendiri dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir itu melihat pegawai sebagai alat. Yang kedua tipenya itu militaristik. Adapun ciri-cirinya adalah pemimpin militaristik ini bukan berarti datang dari organisasi militer. Ciri pemimpin militaristik menggunakan sistem perintah. Yang kedua, formalitas yang berlebihan, dan yang terakhir itu disiplin dan kaku. Yang ketiga, tipenya itu ada paternalistis. Adapun ciri dari tipe ini yaitu bawahan dianggap masih anak-anak. Yang kedua, melindungi secara berlebihan, dan yang terakhir yaitu tidak ada diskusi tentang kebijakan. Dan yang keempat, tipenya ada karismatik. Pemimpin karismatik ini memiliki daya tarik yang amat besar. Nah, jadi sulit menerjemahkan pemimpin karismatik sebab asalnya sulit dilacak. Dan yang terakhir yaitu demokratis. Adapun ciri pemimpinan demokratis, yang pertama itu penggerak akar rumput atau pegawai tingkat bawah. Yang kedua, memadukan kepentingan pegawai dengan kepentingan organisasi. Dan yang terakhir itu menampung kritik dan pendapat. Nah, materi selanjutnya itu sifat kepemimpinan. Menurut pendapat Terry pada tahun 2019 mengatakan bahwa untuk mencapai kepemimpinan yang efektif diperlukan pemimpin efektif. Nah, sifat pemimpin yang mendukung kepemimpinan efektif antara lain energi, stabilitas emosi, motivasi, komunikasi, cakap mengajar, kecakapan sosial, dan kecakapan teknis. Materi selanjutnya itu faktor yang memengaruhi kepemimpinan. Yang pertama ada karakteristik pemimpin. Banyak karakteristik pemimpin penentu kesuksesan kepemimpinan, tetapi yang utama adalah kecerdasan. Pemimpin yang cerdas diyakini mampu mempunyai banyak konsep, banyak strategi, dan banyak langkah untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu kelompok yang dipimpin. Kelompok yang dipimpin sebagai subjek kepemimpinan harus dimotivasi, diarahkan, dan diberdayakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga itu situasi kepemimpinan. Pemimpinan efektif harus hadir setiap saat dan tidak hanya bersama pegawai pada saat terjadi permasalahan. Pemimpin harus mengetahui secara rinci situasi dan kondisi faktual agar pengambilan kebijakan untuk keputusan kepemimpinan itu dapat tepat dan diterima oleh pegawai. Yang keempat yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah konsep keterampilan pemimpin dalam mendiagnosis tingkah laku, kebiasaan, kedisiplinan, dan karakter pegawai. Nah, jadi dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan berprinsip merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada nilai-nilai dasar seperti belajar berkelanjutan, pelayanan, energi positif, kepercayaan, keseimbangan hidup, keberanian menghadapi tantangan, sinergi, dan latihan terus-menerus untuk menghadapi dinamika organisasi secara efektif. Nah, dalam praktiknya, kepemimpinan ini berakar pada pengaruh sosial, komunikasi, dan kemampuan mengaruhi orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dua teori utama kepemimpinan yaitu teori sifat dan teori perilaku menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa lahir dari karakter bawaan maupun hasil pembelajaran. Gaya kepemimpinan tersebut dapat bervariasi, mulai dari berorientasi pada tugas, hubungan, hingga efektivitas, yang jika diseimbangkan secara tepat akan menciptakan pemimpin yang eksekutif, yang ideal. Nah, jadi keseluruhan konsep ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan proses yang membutuhkan integritas pribadi, kedewasaan, emosional, dan komitmen terhadap tujuan kolektif. Nah, jadi sekian pembahasan materi mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.